Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwani wa ikhwati dimanapun anda berada, pada pagi hari yang spesial ini kita dapat berjumpa kembali tentunya dalam program Tanya Jawab bersama narasumber kita Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Pada episode kali ini kita ada beberapa pertanyaan berupa problem, masalah, dan hukum yang datangnya ini dari masyarakat. Semoga Pak Kiai berkenan memberikan jawaban kepada kita semua sehingga dapat menjadi pencerahan, jalan keluar, dan tentunya tambahan ilmu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, terima kasih. Masya Allah, saya melihat wajah Pak Kiai lebih segar dan lebih fresh pada pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Pak Kiai. Amin. Sehat selalu, panjang umur, amin, dan selalu diberikan kekuatan dalam berdakwah dimanapun Pak Kiai berada. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya memiliki seorang teman yang mana ibu dari teman saya ini telah wafat atau meninggal beberapa tahun yang lalu. Baik. Kemudian ayah dari teman saya ini menikah lagi dengan orang lain dan dikaruniai seorang anak yang kini anak tersebut telah dewasa. Yang saya tanyakan, apakah saudara laki-laki seayah lain ibu dapat menjadi wali nikah dari saudara seayah yang lain ibu? Pertanyaannya, apakah saudara seayah itu boleh atau sah kalau menjadi wali nikah? Sah. Saudara seayah itu sah menjadi wali nikah. Begitu ya? Nah, kejadiannya berarti ini ada dua orang saudara, laki-laki dan perempuan, satu ayah lain ibu, kan begitu ya. Misalnya karena ayahnya sudah meninggal dunia, karena jadi ibunya sudah duluan meninggal dunia, kemudian berikutnya ayahnya meninggal dunia. Sedangkan saudara perempuannya ini, yang lain ibu, sudah waktunya menikah. Pertanyaannya, boleh enggak saudara lakinya yang satu ayah lain ibu menjadi wali nikah? Hukumnya boleh. Begitu ya, hukumnya boleh, sah. Jadi termasuk masih wali mujbir atau wali dari keluarga. Termasuk juga yang boleh menjadi wali nikah itu adik kandung ayah. Adiknya laki-laki misalnya, paman. Nah, paman juga boleh menjadi wali nikah. Begitu ya. Termasuk juga ayah dari ayahnya, berarti kakek lakinya. Nah, itu juga sah dan boleh menjadi wali nikah bagi cucunya. Jelas ya? Jadi jalurnya jalur ayah. Baik. Pak Kiai, pada masa pandemi kemarin, kita semua kan diwajibkan atau diharuskan memakai masker dan menjaga jarak. Yang saya tanyakan, bolehkah kita sholat memakai masker dan menjaga jarak? Baik, memakai masker dan menjaga jarak. Kalau dalam keadaan darurat
ya sudah, namanya dalam keadaan darurat ya boleh, hukumnya sangat boleh karena dalam keadaan darurat. Pertanyaannya juga bagaimana kalau tidak dalam keadaan darurat? Nah, gitu ya. Kalau dalam keadaan tidak darurat hukumnya makruh. Termasuk juga tidak dalam keadaan darurat kemudian softnya itu tidak mepet, tidak rapat gitu ya. Sholatnya tetap sah tapi makruh, begitu. Demikian juga orang pakai masker, mungkin tidak dalam keadaan darurat tapi dirinya ini merasa sakit, kan ada kan, batuk, pilek, takut menular kemana-mana, maka menggunakan masker. Hukumnya makruh, nggak sampai membatalkan sholat, gitu ya. Tapi yang terbaik adalah yang normal seperti kita ini, pertama tanpa masker, begitu ya. Yang kedua softnya harus rapat, begitu. Bahkan di dalam hadis dikatakan al-mangkib bil mangkib wal ka'ab bil ka'ab. Ya apa maksudnya? Soft yang paling sempurna itu bila mana bahu, misalnya bahu kita menempel dengan bahu teman yang sebelah kita ini menempel. Wal ka'ab bil ka'ab, dan mata kaki menempel di mata kaki teman kita yang di sebelah. Itu yang paling afdol. Tapi andai kata tidak, masih tetap sah. Begitu ya. Bahkan di dalam kitab fikih, dalam mazhab Syafi'i dikatakan, misalnya di dalam satu masjid. Masjid ini ya. Imamnya berada di pengimaman, sedangkan makmumnya itu ya kurang lebih 25 meter lah. Mana 25 meter itu. Selagi si makmum ini mengetahui gerakan imam, itu pertama. Yang kedua, selagi si makmum itu mendengar aba-aba dari imam, jadi mendengar dan tahu gitu ya. Dan dia berada dalam satu majelis, itu pun masih sah. Nah, cuman kurang afdol, begitu saja ya. Kurang afdol. Jelas ya? Jadi masalah afdol tidak afdol itu tidak menghilangkan sah atau tidak sah sholat. Tetap sah tapi kurang baik. Begitu. Jelas? Jelas. Baik. Pak Kiai, saya pernah meninggalkan sholat subuh Ya. dikarenakan ketiduran. Kemudian saya mengqadha sholat subuh tersebut pada jam 9 pagi. Baik. Yang saya tanyakan, bagaimana hukum mengqadha sholat akan tetapi bukan pada waktunya? Baik, mengkodok sholat fardu yang bukan saat sholat atau waktu azan gitu ya. Ya boleh. Begini loh, kalau kita telat, sebut tadi sebagaimana pertanyaannya ya. Kita telat sholat subuh karena ketiduran. Begitu bangun jam berapa saja dan kita tahu, loh ini sudah waktunya telat. Mungkin karena terlalu capek, bepergian gitu ya, atau mungkin karena sakit ya, minum obat sehingga sulit untuk bangun, oleh dokter kasih obat tidur misalnya karena memang sakit. Begitu bangun jam 9, maka di saat bangun itu wajib sesegera mungkin untuk mengkodok sholat subuhnya. Begitu ya. Namun andai kata ada orang ini bukan telat sholat subuh, tapi memang di masa mudanya sejak balik misalnya. Rata-rata kita bicara orang laki-laki balik usia 15 tahun, ada juga 14 tahun misalnya. Tapi tidak pernah belajar agama. Dia tidak sholat. Tidak? Sampai usia 20 tahun baru ngerti agama. Dan selama 5 tahun dia tidak pernah sholat. Misalnya ini ya. Begitu umur 20 tahun dia sadar, kemudian dia ingin mengkodok. Nah, bagaimana cara mengkodoknya? Kapan waktunya? Maka hendaklah orang yang mempunyai kodokan banyak itu, cara sholat kodoknya waktunya mengambil pada setiap waktu sholat. Jadi contoh azan subuh hari ini. Setelah azan subuh
Ya, sholat yang pertama untuk hari ini. Sudah? Sampai assalamualaikum. Kemudian dia berdiri lagi, sholat kodoan. Begitu ya. Untuk apa? Untuk yang 5 tahun dahulu yang ditinggalkan. Sudah? Kemudian zuhur sekarang. Begitu azan zuhur, dia sholat zuhur niatnya hari ini, adaan. Kemudian setelah salam, dia berdiri lagi, niatnya kodoan untuk siapa? Untuk kapan? Untuk yang 5 tahun terdahulu. Begitulah dilakukan pada setiap waktu sholat, selalu melakukan sholat 2 kali sholat. Yang pertama niat untuk hari ini, yang kedua niat kodoan yang pernah ditinggalkan. Nah, dia sholat 2 kali selama 5 tahun, begitu ya. Kenapa? Yang pertama sholatnya ya memang sholat di waktu tersebut. Yang kedua niat kodoan, dicatat saya yakin 5 tahun sampai 5 tahun insya Allah kodoannya sudah selesai. Begitu ya, paham? Paham Pak. Baik. Pak Kiai, Baik. saya memiliki teman yang pada masa mudanya dulu dia sering meninggalkan sholat. Dan sekarang dia sudah bertaubat dan dia ingin mengkodok sholatnya. Tapi dia tidak tahu sholat mana saja, sholat apa saja yang dia tinggalkan pada masa mudanya dulu. Ada orang punya kodokan sholat, yakin dia. Dulu saya ini tidak sholat, sekarang saya sadar. Lah untuk menentukan berapa lama, berapa banyak kodokan yang harus dilakukan kan begitu ya. Maka dia wajib memperkira-kirakan terbanyak. Insya Allah bisa. Jadi misalnya orang tersebut usianya 23 tahun. Sudah? 23 tahun. Dia merasa tidak pernah sholat selama ini. Berarti dia yakin pertama, aku dulu waktu balik itu seingatku usia 14 tahun karena waktu itu aku kelas ini dan itu di SD atau SMP itu ya kan ingat iya waktu itu kejadiannya begini saya ingat. Nah, berarti dia harus memulai menghitungnya umur 14 tahun begitu sampai umur 23 tahun berarti gimana 14 tahun 15 tahun 16 tahun 17 tahun 18 tahun 19 tahun 20 tahun 21 22, 23. Berapa jadi? 9 tahun. Dia wajib mengkodok sistemnya setiap waktu sholat masuk. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia hendaklah sholat 2 kali. Yang niat pertama untuk adaan hari ini. Kemudian dia setelah salam, sholat lagi untuk kedua kalinya. Ya. Untuk niat kodoan meninggalkan mengganti yang 9 tahun yang lalu begitu selama berapa 9 tahun begitu caranya wajib diperkirakan jelas baik. Pak Kiai, saya memiliki saudara yang ibunya terkena gangguan jiwa dan suka mengganggu orang lain. Baik. Pada suatu saat ibu dari saudara saya ini tengah mengganggu orang lain dan anaknya menarik ibunya ke dalam rumah agar tidak mengganggu orang lain lagi. Baik. Sedangkan ibu tersebut marah terhadap anaknya. Baik. Yang saya tanyakan, apakah anak tersebut termasuk dari anak yang durhaka? Mungkin lebih mudah ya. Ada seorang ibu punya anak gitu ya. Kebetulan ibunya diberi cobaan oleh Allah berpenyakit gila gitu ya. Kemudian ibunya terkadang bisa marah-marah, kata orang Jawa ngamuk gitu ya, ngamuk kepada masyarakat begitu ya, sampai mengganggu bahkan membahayakan masyarakat. Nah, bagaimana sikap anaknya ini? Apakah boleh si anak ini dalam kutip ya menangkap ibunya begitu ya? Kemudian diajak masuk rumah dikunci, boleh apa enggak boleh? Boleh. Dan bukan anak durhaka. Justru apa?
Justru si anak ini ingin menghormati kemuliaan dan kehormatan si ibu. Maka niatnya boleh, tentu dengan cara-cara yang baik. Bahkan walaupun sampai menarik pun asalkan dengan cara yang baik, bukan menyiksa. Karena ada kan orang gila misalnya dipegang itu dia melawan, ya ditarik begitu dengan keras. Enggak apa-apa, ini bukan dalam rangka menyakiti ibunya, tidak. Justru menjaga kehormatan ibunya di mata masyarakat. Maka anak tersebut terhitung birrul walidain, berbakti kepada orang tuanya, bukan malah durhaka. Kalau dibiarkan, maka si ibu diejek oleh masyarakat, dibully oleh masyarakat. Kalau si anak diam saja, justru dikhawatirkan pembiaran ini termasuk yang dinilai durhaka. Naudzubillah min dzalik. Nah, setelah ibunya dalam kutip ditangkap, dimasukkan ke dalam rumah, hendaklah diberi obat. Karena orang sakit gila itu ada kemungkinan bisa sembuh kalau diberi obat dari dokter, ada ya, obat penenang, ya ada obat-obat tertentu. Ini namanya diberi obat. Nah, pemberian obat itu termasuk perilaku bakti kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya. Begitu, ini justru bakti, bukan durhaka. Jelas? Jelas. Pak Kiai, ketika kita sholat berjamaah yang mana bacaan imamnya adalah jahar seperti sholat maghrib, isya dan subuh. Baik. Ketika imam telah usai membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut surat pendek, Baik. apakah kita menunggu dengan diam dan mendengarkan atau dengan membaca surat Al-Fatihah? Oh ya. Makmum ya, pertanyaan makmum, apakah tatkala imam itu sudah selesai baca surat Al-Fatihah, mungkin bahasa mudanya setelah waladhdallin kita amin gitu ya, saya bahasa mudanya gitu. Apakah si makmum itu membaca surat Al-Fatihah sehingga bersamaan dengan imam membaca surat yang lain gitu ya, atau si makmum mendengarkan saja? Begini, di dalam mazhab Syafi'i bahwasanya si makmum begitu mengucapkan amin maka wajib baca surat Al-Fatihah. Begitu ya, bukan diam saja. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan la sholata liman la fatihatalah. Tidak dianggap sholat itu sah bagi siapapun yang tidak membaca surat Al-Fatihah, baik imam maupun makmum. Dari hadis ini diambil kesimpulan oleh mazhab Syafi'i bahwa makmum itu tetap wajib baca surat Al-Fatihah. Cuman kalau bisa makmumnya itu membacanya dengan cepat, jangan diperlambat, jangan. Agar apa? Ada sisa waktu untuk mendengarkan bacaan surat lain dari imam. Yang kedua, kalau bisa imamnya jangan memilih surat yang paling pendek. Misalnya surat Al-Kautsar, itu kan repot bagi makmum, belum sempat mendengarkan sudah selesai. Ya, maka di sini dalam bahasa saya, seni menjadi imam dan seni menjadi makmum itu, atau keahlian menjadi imam dan keahlian menjadi makmum itu perlu dipelajari oleh umat Islam. Orang yang akan menjadi imam harus tahu tata cara menjadi imam. Begitu ya? Ya, bahasa saya seninya itu ada. Contoh, menjadi imam takbirnya harus dengan suara kencang. Allahu Akbar, itu seni menjadi imam. Bukan makmumnya jumlahnya 500, ya imamnya ndak ngerti seni menjadi imam, dia takbirnya cuman Allahu Akbar. Ini namanya imam yang tidak patut menjadi imam. Sebaiknya jadi makmum saja, karena dia tidak tahu tata cara menjadi imam. Begitu ya, bahasa saya tidak tahu seni menjadi imam. Begitu, sama dengan makmum. Makmum itu ada tata caranya. Apa? Makmum itu kalau baca surat Al-Fatihah
Jangan dikencangkan, cukup didengarkan oleh telinga sendiri. Begitu ya. Kalau ada makmum yang tidak mengerti seninya jadi makmum, itu merusak jamaah. Begini, setelah waladhdallin gitu ya, amin. Misalnya saya makmum, imamnya membaca surat kencang suaranya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya, Sabbihisma rabbikal a'la. Lah saya jadi makmum juga membaca surat Al-Fatihahnya kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Akhirnya suara bacaan Al-Fatihah saya bertabrakan dengan suara imam membaca surat. Ini namanya makmum tidak tahu tata cara menjadi makmum. Ya, tidak tahu seni menjadi makmum. Syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Ini membahayakan. Apa? Bisa mengganggu jamaah yang lain berdosa. Begitu, paham? Paham. Baik. Alhamdulillah, tanya jawab kita pada pagi hari ini telah selesai dengan ditutup pertanyaan dan jawaban yang sangat bagus. Dan semoga pada penutup kali ini, semoga kita dapat ilmu yang banyak dan dapat berkah tentunya pada pagi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda semua yang telah standby dari awal hingga tayangan ini selesai. Dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada narasumber kita, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, atas ilmu yang sudah beliau berikan kepada kita. Semoga ilmu yang beliau berikan kepada kita menjadi manfaat dan barokah untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami selaku moderator dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.